Saya tidak pernah menemukan hadis itu, dan yang saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Pak Profesor Dr. Khalid Basalamah LCMA, benarkah tidak ada riwayat sama sekali Nabi mengajarkan untuk berdoa sehabis sholat fardu? Benarkah Pak Dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Pak Profesor Dr. Khalid Basalamah LCMA. Jenengan menjelaskan bahwa tidak ada dasarnya, tidak ada riwayat, tidak ada hadis yang menjelaskan Nabi itu mengerjakan doa sehabis sholat fardu, mengajarkan para sahabat untuk berdoa sehabis sholat fardu. Ente menjelaskan seperti itu kan Pak Dokter? Oke. Baiklah Pak Dokter, sebelum saya membahas masalah ini, kita dengarkan dulu Pak Dokter penjelasan dari salah seorang profesor doktor tentang Nabi pernah mengajarkan sehabis sholat fardu agar tidak meninggalkan doa ini. Ini, ayo dengarkan Pak Dokter. Maksudnya ini, ada sesuatu yang kamu sampaikan Mu'ad, demi kebaikan kamu. Maka jangan kau tinggalkan selepas sholat baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gimana Pak Profesor Dr. Khalid Basalamah? Sudah dengarkan barusan penjelasan dari dokter ini? Profesor dokter barusan ini menjelaskan ternyata Nabi itu pernah mengajarkan doa terhadap Sayyidina Mu'ad agar tidak meninggalkan doa tersebut sehabis sholat fardu. Atau bahasa Arabnya seperti ini Pak Dokter, silakan Anda lihat ya. La tada'anna, jangan kau tinggalkan ungku-ungkuan. Cak nereng medhura nih Pak Dokter ya. Jangan kau tinggalkan. Fi duburi kulli sholatin, di akhir setiap sholat. Apa yang tidak boleh ditinggalkan, jangan sampai ditinggalkan itu, yaitu seperti yang diajarkan dibacakan oleh Pak Dokter barusan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Demikian itu Pak Dokter. Ini kan doa. Ya Allah, ini tolonglah saya ala dzikrika, untuk selalu berzikir terhadapmu, wa syukrika, dan menyukurimu, wa husni ibadatika, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini yang diajarkan Pak Dokter oleh Rasulullah terhadap sahabat. Gimana? Ente mau bertentangan dengan profesor barusan? Apa iya menurut Pak Dokter Khalid Basalamah ini bahwa Nabi tidak paham sunnah Pak Dokter, sehingga mengajarkan sahabat Mu'ad untuk berdoa sehabis sholat fardu, sebagaimana yang dijelaskan Profesor Dokter barusan itu? Ya, yang paham yang mana? Profesor yang pertama atau yang kedua itu tentang sunnah? Atau bahkan Rasulullah tidak paham sunnah ya? Nah, sebenarnya kan begini teman-teman ya. Nah, orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi ini mengatakan, menuduh orang-orang aswaja ahli sunnah wal jamaah, terutama kalangan Nahdiyin, sebagaimana setiap habis sholat itu kebanyakan atau mayoritas dari mereka itu berdoa. Allah, doa apa saja? Ini dasarnya bukan moro-moro gimana ya, bukan tidak ada dasarnya, bukan tidak ada hadisnya. Ada loh Pak Dokter, cuman pemahamannya beda. Yang kami pahami, yang dipahami oleh ahli sunnah wal jamaah, terutama kalangan Nahdien, dan yang dipahami oleh ustadz-ustadz Salafi Wahabi itu beda. Hadisnya sama Pak Dokter. Apa? Sahabat Rasulullah itu ditanya, ayu doa asma, doa apa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjelaskan jaufal lail, di tengah malam. Kemudian waduburo kullis solawatil maktubat, atau waduburos solawatil maktubat, di akhir solat maktubah. Itu loh Pak Dokter ya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijelaskan duburos solawatil maktubah, di akhir solat maktubah. Nah, ini dipahami oleh Salafi Wahabi, yang dimaksud duburos sholawatil maktubah itu adalah sebelum salam.
berdoa di dalam sholat sebelum salam. Yang dipahami oleh kami, baik di dalam sholat sebelum salam atau setelah sholat. Kenyataannya dokter barusan itu mengajarkan, menjelaskan bahwa lafadz duburi kulli solatin, dubur juga tuh makna bahasa Arabnya, stek hadisnya oleh Pak Doktor Profesor yang menjelaskan bahwa Nabi mengajarkan doa terhadap Mu'ad itu juga redaksinya pakai dubur. Kemudian diterjemah setelah sholat, Pak Dokter. Itu maksudnya. Ya, jadi doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jaufal lail di tengah malam, wa duburos salawatil maktubah di akhir atau setelah sholat maktubah. Sama dengan pemahaman itu Pak Dokter terhadap sahabat Mu'ad bahwa Nabi menyuruh Mu'ad untuk tidak meninggalkan bacaan itu. Itu bacaan doa Pak Dokter. Allahumma inni. Begitu ya Pak Dokter. Gimana teman-teman Wahabi mau mengikuti dokter pertama atau dokter kedua? Profesor Dr. Khalid Basalamah dengan Profesor Dr. Khalid Basalamah juga. Mohon maaf ya.